Lebih baik kalau seandainya ada yang mau meminjamkan kepada Anda dengan format bagi hasil. Kali ini kita bicara lagi aspek yang berkaitan dengan keuangan, karena ada pertanyaan yang terus datang kepada saya, walaupun saya sudah beberapa kali bicara di channel ini mengenai hal ini, tapi mungkin saya ulangi, kadang saya ulangi, saya tambah sedikit aspek-aspek tertentu ya. Pertanyaan itu berkaitan dengan modal usaha. Jadi modal usaha itu kalau ditanya berapa sih modal usahanya, dan sesudah itu wah, uang saya terbatas bla 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 gitu ya. Jadi saya ingin ingatkan dalam aspek ini ada 3 sumber untuk modal usaha, 3 sumber untuk modal usaha, paling tidak 3 sumber ya, bisa diperbanyak 3 sumber. Sumber yang pertama adalah Anda pakai modal sendiri, modal tabungan sendiri. Nah, kalau Anda menggunakan modal tabungan sendiri, usul saya jangan pakai seluruhnya, usul saya ya. Karena orang keuangan seringkali memberikan nasihat, jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, nanti telurnya pecah semua ya. Jadi jangan gunakan seluruh tabungan Anda. Tapi ada orang yang bilang kalau bukan seluruh tabungan, saya nggak bisa mulai nih Pak. Nah, susah kan? Ya, jadi ya bergantung Anda itu tipe yang takut mengambil risiko atau moderat gitu ya dalam mengambil risiko, atau yang tipe pengambil risiko tinggi. Nah, itu susah orang mencegahnya gitu ya. Kalau orang mengambil risiko tinggi dia berani gitu ya. Tapi yang takut mungkin enggak, yang moderat aja. Yang saya bilang moderat itu sebaiknya Anda menggunakan ya sepertiga lah dari total tabungan Anda untuk usaha gitu ya, kalau dari uang. Tapi kalau total 30%-an dari tabungan Anda tidak cukup untuk modal usaha, gimana dong? Apa jangan berusaha atau apa? Gabung saja dengan elemen yang lain. Jadi yang pertama modal sendiri. Kalau uang Anda cukup atau apa, ya, bagus lah ya. Tapi kalau enggak, misalnya tadi bilang 30% kan saya sarankan Anda pakai untuk modal usaha ini. Tapi kalau 30%-nya nggak cukup, gimana? Apa 100%? Nah, itu kalau Anda pengambil risiko, ya saya nggak bisa bilang apa-apa ya. Tapi kalau nggak, Anda bisa mempertimbangkan, yaitu modal yang kedua. Ya, sumber kedua adalah modal patungan. Intinya basically patungan dengan berbagai istilah yang keren-keren maupun yang bersifat panduan-panduan khusus keagamaan ya, entah sirkah kah, entah crowdfunding kah, entah pokoknya istilah bagiannya itu adalah patungan. Patungan dengan siapa? Patungan dengan kerabat boleh, patungan dengan orang tua boleh, dengan kakak adik boleh, dengan mertua boleh, dengan teman dekat boleh gitu kan. Tapi kalau patungan itu sebaiknya dijelaskan betul proses bisnisnya seperti apa dan pembagian keuntungannya seperti apa, bukan cuma pembagiannya seperti apa, tetapi kapan untung akan mulai dibagi seperti apa. Ya, itu Anda mesti cari panduan-panduan yang baik ya, supaya tidak menjadi keributan. Karena soal uang itu orang gampang ribut. Juga tentang peranan, siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang harus membuat keputusan, siapa yang boleh kasih saran, tapi kalau sarannya nggak didengerin nggak boleh marah, nggak boleh ngamuk gitu ya. Nah itu kalau modal patungan ya begitu ya, Anda bagi peran gitu kan, bagi peran, kemudian bagi menjelaskan sistem-sistem untuk pengambilan keputusan gitu ya. Saya sedang menangani klien sejauh ini, memang saya baru menangani satu klien yang patungan berempat ya. Jadi saya wanti-wanti bagian demi bagian mereka bicarakan dengan baik, jelas, dan saya buat proyeksi bisnis mereka, bahkan saya usulkan mereka berembuk itu membuat proyeksi bisnis mereka bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 5 tahun ke depan. Jadi, dan mereka sudah bikin walaupun tidak sempurna, tapi menurut saya baik. Nah itu cara yang kedua adalah modal patungan dengan beberapa catatan tadi ya.
Kemudian cara yang ketiga adalah dengan modal pinjaman. Nah, kalau Anda lihat beberapa penjual paket laundry, terutama yang sistem menjualnya itu paket-paket laundry komersial ya, yang angkanya memang besar gitu. Harga mesin per setnya itu di atas 40 juta misalnya gitu ya. Nah, itu mereka menggandeng perusahaan yang memberikan dukungan keuangan gitu ya. Jadi sistemnya tentu sistem kredit. Jadi misalnya Anda bilang Anda bisa mengakses kredit apa, Anda pelajari simulasinya apa segala macam dengan variabel bunganya apa segala macam. Nah, biasanya mereka hanya mau untuk mesin baru, membeli mesin baru ya. Karena mereka bekerja sama biasanya dengan importir mesin. Dan kadang juga bisa dilakukan strateginya yang lain adalah beli online. Karena kalau beli online Anda bisa lakukan itu pinjaman juga, tetapi dengan cara pembayaran kartu kredit. Nah, pembayaran kartu kredit itu kan ada yang bisa dibikin 6 bulan tanpa bunga. Ada yang bahkan bisa dipecah 12 bulan tanpa bunga. Ya, saya kira apa ada yang lebih dari 12 bulan tanpa bunga ya, saya lupa ingat. Kasus-kasus khusus mungkin bisa, tapi umumnya maksimal 12 bulan tanpa bunga. Jadi kalau 12 bulan tanpa bunga itu kan Anda bayar nyicil. Kalau Anda mengorganisirnya dengan baik, itu pinjamannya Anda hitung betul itu ya, bunga kredit umumnya sih nggak rendah lah ya. Tapi kalau Anda bisa ketat dan Anda tipenya adalah orang yang berdisiplin, bisa. Itu kalau pinjaman-pinjaman berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan ya, lembaga keuangan non-bank khususnya, leasing company dan sebagainya. Nah, tapi juga pinjaman ini pemodalan yang ketiga, model pinjaman ini juga bisa lebih baik kalau seandainya ada yang mau meminjamkan kepada Anda dengan format bagi hasil. Nah, berapa komposisi bagi hasilnya itu subject to discuss ya, jadi sesuatu yang bisa didiskusikan. Karena intinya kerjasama itu kan kesepakatan, berapa angkanya. Tapi intinya jadi bagi hasil keuntungannya, dari keuntungannya seperti apa. Ada perusahaan yang menawarkan paket-paket laundry dengan harga yang bahkan cukup menarik gitu ya, bukan jumlah besar gitu, dan menawarkan sistem segitiga. Segitiga itu ada investor pasif, ada pihak yang memegang brand, dan ada pihak pengelola. Dan formatnya semua nanti bagi hasil. Nah, saya belum sempat mempelajari secara detail apakah ini berjalan cukup baik, tetapi saya harus katakan bahwa di beberapa titik saya melihat justru tutup gitu ya. Belum usia 1 tahun sudah tutup di beberapa titik yang saya perhatikan. Jadi success story-nya saya belum banyak, sehingga saya juga belum berani untuk membuat rekomendasi terkait hal ini. Sebabnya juga saya tidak menyebut nama brand dan sebagainya ya. Tapi secara konseptual kita bisa katakan 3 sumber modal usaha itu bisa Anda kembangkan sesuai dengan keberanian Anda, kecerdasan Anda, relasi Anda, dan sebagainya. Yaitu tadi modal sendiri, saya usulkan 30% dari jumlah uang yang Anda miliki, uang cadangan untuk bisnis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Anda modalnya modal patungan dengan berbagi resiko, sehingga kalau kegagalan bisa dibagi. Dengan catatan supaya tidak ribut tadi, beberapa catatan. Kemudian yang ketiga adalah sistemnya pada intinya adalah pinjaman, baik perorangan, lembaga keuangan non-bank, leasing company, dan sebagainya seperti itu. Sehingga soal permodalan ini bisa Anda selesaikan, jangan jadi hambatan. Yang paling kuat, yang mesti lebih jelas adalah rencana bisnis Anda, impian Anda, semangat Anda, ya, sehingga ini masalah-masalah tanda kutip keragaan ini, masalah keuangan ini, itu menjadi alat yang menggerakkan semangat, cita-cita, gairah, tujuan-tujuan mulia yang Anda miliki. Itu dulu ya. Sukses besar untuk Anda.